Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri, NPM 10060310339. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi untuk ujian tengah semester Teknologi Kosmetika mengenai mekanisme kerja dari pembersihan kulit, mekanisme kerja dari pelembab, analisis formula kosmetika untuk bayi, dan mekanisme kerja dari tabir surya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme pembersihan pada kulit. Secara alami, kulit membersihkan diri dengan mendorong kotoran di berbagai lapisan menuju sel tanduk terluar dengan kecepatan yang konstan. Flora alami kulit seperti bakteri turut berperan dalam degradasi dan pembuangan kotoran organik. Namun, proses pembersihan alami saja tidak cukup karena derajat kebersihan yang dibutuhkan semakin tinggi, di mana pembersihan kulit ini bertujuan untuk membersihkan debu atau tanah yang menempel pada kulit, membersihkan sisa-sisa kosmetik, membersihkan substrat dan produk akhir flora normal kulit seperti bakteri yang dapat memberikan bau tidak sedap. Kotoran pada kulit dapat mengalami salah satu atau kombinasi dari proses mekanisme pembersihan sebelum akhirnya lepas dari permukaan kulit. Terdapat 4 mekanisme pembersihan kulit, diantaranya yaitu pelarutan, absorpsi, emulsifikasi atau suspensi, dan mekanik. Baik, yang pertama ada pelarutan. Pelarutan ini merupakan mekanisme pembersihan kulit tradisional yang paling sederhana. Mekanisme kerja dari pelarutan yaitu melarutkan kotoran yang memiliki sifat kelarutan yang sama dengan pelarutnya. Untuk contohnya yaitu membasuh muka dan membasuh tangan dengan menggunakan air tanpa adanya bantuan sabun atau apapun. Selanjutnya yang kedua ada absorpsi. Mekanisme kerja dari absorpsi ini yaitu pembersihan dengan penjerapan pada lapisan permukaan atau antarfasa, di mana molekul dari suatu materi terkumpul pada bahan pengabsorpsi atau adsorben. Untuk contohnya yaitu kertas minyak wajah, di mana kertas minyak wajah ini jika ditempelkan pada wajah, dia mampu menyerap minyak berlebih yang terdapat pada wajah. Selanjutnya, emulsifikasi atau suspensi. Pada mekanisme kerja emulsifikasi atau suspensi ini mengandalkan penggunaan surfaktan. Surfaktan adalah suatu senyawa kimia yang bersifat amfifilik, di mana surfaktan memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik atau sukar air, atau dapat disebut juga suka minyak. Mekanisme kerja dari emulsifikasi atau suspensi ini yaitu meningkatkan daya bersih air, membantu pembasahan kulit, mencegah redeposisi kotoran kembali dengan mengemulsi, melarutkan, atau mendispersikannya. Untuk emulsifikasi, ia akan mengikat minyak, sedangkan untuk suspensi, ia akan mengikat kotoran padat yang terdapat pada kulit. Di sebelah kanan terdapat gambar ilustrasi yang menggambarkan mekanisme pembentukan misel atau pengikatan minyak atau kotoran padat oleh surfaktan. Untuk bagian yang berwarna merah itu merupakan kepalanya yang bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan bagian ekornya yang berwarna hitam itu bersifat hidrofobik atau sukar air, di mana ekornya itu nanti akan mengikat kotoran atau minyak yang terdapat pada kulit. Di situ tergambarkan bahwa surfaktan-surfaktan akan mengelilingi, membentuk bulat atau mengikat minyak atau kotoran padat yang terdapat pada kulit, sehingga ia akan membentuk misel dan nantinya akan larut bersama dengan pelarut, sehingga kotoran dan minyak yang terdapat pada kulit dapat larut bersama dengan pelarutnya. Untuk contoh sediaan yang memiliki mekanisme kerja emulsifikasi atau suspensi yaitu sabun. Selanjutnya, mekanisme kerja mekanik.
Metode ini merupakan metode tertua dalam membersihkan kulit. Mekanisme kerja pembersihan mekanik yaitu dengan bantuan penggosokan atau dapat juga dengan penyikatan sehingga lapisan kulit dapat mengelupas atau disebut juga dengan peeling. Bahan yang memiliki mekanisme kerja mekanik ini biasanya bahan yang bersifat abrasif atau bahan yang dapat menghaluskan permukaan kulit. Untuk contohnya dapat berupa spons untuk sabun atau produk-produk scrub, di mana spons dan produk-produk scrub ini bisa mengangkat sel kulit mati yang terdapat pada kulit. Untuk poin yang kedua atau materi yang kedua yaitu mekanisme kerja pelembab pada kulit. Terdapat 3 mekanisme kerja pelembab pada kulit, yaitu oklusif, humektan, dan emulien. Untuk oklusif adalah mekanisme kerja pelembab dengan membentuk lapisan film di permukaan kulit dengan tujuan mencegah hilangnya air atau water loss dari stratum corneum. Pada umumnya, yang termasuk ke dalam golongan oklusif adalah lemak atau minyak lemak. Bahan-bahan yang memiliki mekanisme oklusif merupakan bahan pelembab yang terbaik dengan tingkat efektivitas dalam mencegah penguapan. Kelembaban dapat dicapai hingga 98%, tetapi bahan oklusif ini kurang dapat diterima dengan baik karena sifatnya yang berminyak, sehingga untuk penggunaan pada wajah itu kurang nyaman. Contoh bahan dengan mekanisme oklusif antara lain ada petrolatum, minyak mineral parafin, squalene, dimetilkon, minyak kedelai, minyak biji anggur, malam lebah, propilen glikol, dan lanolin. Berikut adalah gambaran mekanisme kerja oklusif. Pada mekanisme kerja oklusif ini akan membentuk lapisan film atau lapisan lemak karena bahan-bahan dari pelembab yang bekerja dengan mekanisme kerja oklusif ini merupakan bahan-bahan yang berbasis lemak. Lapisan film ini berguna untuk menahan keluarnya air dari dalam kulit. Selanjutnya, mekanisme kerja pelembab yang kedua ada humektan. Humektan adalah mekanisme pelembab dengan cara menarik air atau menyerap air. Humektan dapat membantu menjerat air dari udara yang kemudian dapat berpenetrasi ke dalam kulit bila kelembaban relatif rendah. Tetapi humektan dapat juga menarik air dari bagian epidermis dan dermis yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering. Oleh karena itu, penggunaan humektan sebaiknya dikombinasikan dengan bahan oklusif. Mekanisme kerja humektan yang menarik air penetrasi ke dalam kulit akan mengakibatkan pengembangan stratum corneum yang memberikan persepsi kulit halus dengan sedikit kerut. Contoh bahan dengan mekanisme kerja humektan antara lain ada gliserin, sorbitol, natrium hyaluronat, urea, propilen glikol, asam alfa hidroksi, dan gula. Berikut adalah gambaran dari mekanisme kerja pelembab sebagai humektan. Pada mekanisme kerja pelembab sebagai humektan ini, biasanya bahan yang digunakan berbasis air atau bersifat hidrofil sehingga pelembab ini mampu mengundang air untuk dapat masuk ke dalam kulit. Mekanisme kerja pelembab yang terakhir yaitu ada emulien. Emulien adalah mekanisme pelembab dengan cara mengisi ruang antara keratinosit untuk membentuk permukaan yang halus. Emulien dapat meningkatkan kohesi dari sel-sel keratinosit sehingga ujung-ujung sel tidak menggulung. Beberapa bahan dengan mekanisme kerja emulien juga memiliki mekanisme kerja sebagai humektan atau oklusif. Sebagai contoh ada lanolin, minyak mineral, dan petrolatum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kosmetika untuk bayi, lebih tepatnya menganalisis formula kosmetika bayi. Kosmetika bayi diantaranya ada bedak bayi, lotion bayi, sampo bayi, sabun bayi, krim bayi, dan lain-lain. Sebagai contoh, di sini ada formulasi bedak bayi. Formulanya yaitu ada sterilisit talc 74%, kaolin 20%,
magnesium stearat 4%, gliseril monostearat 1%, setil alkohol 1%, dan parfum secukupnya. Berikut adalah analisis pertimbangan formulasi dari formula bedak bayi yang telah saya sampaikan. Zat pembawa yang digunakan adalah steriligetal. Karena talk mempunyai sifat mudah tercemar, maka pembuatan talk harus disterilkan terlebih dahulu. Talk selain sebagai polain dan penghalus kulit, juga dapat menempel lama pada kulit. Akan tetapi, talk ini tidak akan menghalangi keluarnya keringat. Oleh karena talk mempunyai sifat kurang menyerap air, maka ditambahkan suatu zat penyerap atau absorben berupa magnesium stearat dan kaolin. Namun, penambahan magnesium stearat ini mempunyai sifat mengiritasi kulit. Oleh karena itu, magnesium stearat yang digunakan hanya sebanyak 4%. Sebagai zat penambah daya lekat yang lain, digunakan juga setil alkohol. Selanjutnya, ditambahkan juga suatu bahan antiseptik yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada kulit berupa gliseril monostearat. Untuk memperindah atau memperbaiki harum dari bedak ini, ditambahkan parfum. Untuk selanjutnya akan membahas jenis-jenis dari sinar UV dan mekanisme kerja sediaan sinar surya. Berikut adalah jenis-jenis sinar UV. Yang pertama ada UVA dengan panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. 90% dari sinar UVA mencapai bumi. Sinar ini dianggap sebagai sinar UV yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sinar UVA juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan kulit dermis. Dermis ini merupakan lapisan kulit kedua setelah epidermis. Dermis ini berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Selanjutnya ada UVB dengan panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer. Sinar UVB dapat terserap oleh awan namun tidak dapat menembus kaca. Paparannya ini hanya dapat menjangkau lapisan kulit bagian epidermis saja. UVB dapat menyebabkan kulit menjadi merah, perih, dan terbakar. Selanjutnya UVC dengan panjang gelombang 180 sampai 280 nanometer. UVC ini paling berbahaya bagi kulit. Namun sinar UVC ini tidak bisa menembus lapisan ozon sehingga sinar ini tidak mencapai ke permukaan bumi. Mekanisme tabir surya dibagi menjadi dua, ada mekanisme tabir surya kimiawi dan mekanisme tabir surya fisika. Tabir surya kimiawi atau disebut juga chemical absorber merupakan ikatan aromatik yang berkonjugasi dengan gugus karbonil. Struktur kimiawi ini menyerap gelombang UV intensitas tinggi dengan eksitasi menjadi energi yang lebih tinggi. Energi yang hilang akibat konversi dari energi yang tersisa ke dalam panjang gelombang energi yang lebih rendah dengan kembali ke keadaan dasar. Selanjutnya, tabir surya fisika atau physical blocker. Tabir surya fisik atau inorganik, meskipun komposisi semua tabir surya adalah kimiawi, istilah non-kimiawi atau fisikal digunakan untuk merujuk tabir surya inorganik yang mencakup dua komposisi, yaitu titanium oksida dan seng oksida. Teknologi terbaru mengizinkan komposisi ini diproduksi dalam ukuran submikroskopik atau kurang dari 200 nanometer, sehingga pancaran cahaya dapat diminimalisasi dan tidak tampak di permukaan kulit. Partikel kecil ini mengubah sinar UV, terutama dengan penyerapan serupa dengan tabir organik. Tabir surya inorganik sangat fotostabil dan aman.